Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas satu bahasan yang menurut saya sangat istimewa sekali. Mengapa? Karena di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini, saudara, banyak sekali diambil, disadur, untuk nanti diucapkan, dituliskan di Perjanjian Baru. Bahkan saya sangat bersukacita sekali. Kenapa? Karena Yesus sendiri banyak sekali mengambil kalimat-kalimat, ya, kata-kata yang ada di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Mengapa ini banyak sekali disadur atau diambil oleh para penulis atau bahkan Tuhan Yesus sendiri di kitab Perjanjian Baru? Karena di dalamnya ada sebuah perintah Allah. Perintah Allah yang berlaku bukan hanya pada zaman Perjanjian Lama saja, tapi nanti progresif sampai kepada Perjanjian Baru. Nah, kisahnya seperti apa dan apa firman yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ini? Sebelum kita baca, kita renungkan, dan kita ambil manfaatnya. Mari kita hampiri Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pengertian-pengertian surgawi. Kita sembah Dia, saudara. Kita agungkan namanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau senantiasa. Allah yang dahsyat, Kau sungguh mulia, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus, nama-Mu indah, dan Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami umat-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu, sebab kami memuliakan Engkau, sebab Kau Allah yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sangat baik ya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, ya Rabbi Yesus, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik, kasih-Mu nyata, ya Allahku. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami hormat kepadamu, kami hormat kepadamu, Yesus, mengasihi-Mu, Yesus, mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji
beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau sungguh sangat baik. Kami rasakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap musim, Engkau selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Tuhan, urapi kami, jamah kami. Biarlah apa yang kami percayai sebagai firman-Mu ini sungguh hidup dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat setia melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan. Jika pada waktu itu kepada bangsa Israel, saat ini kepada siapapun yang percaya kepada Yesus, maka firman ini tetap berlaku untuk kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan buka Alkitab kita saudara di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 198. Sekitar itu ya saudara. Nah, seperti kita ketahui bahwa Ulangan ini adalah bagian terakhir dari 5 Taurat Musa atau Pentateuch. 5 Taurat. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan 5 kitab utama dan pertama di dalam kitab suci ini ditulis sendiri oleh Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, generasi kepada generasi. Dan hari ini sampai kepada kita. Mungkin saudara banyak bertanya, Pak, apakah masih relevan dengan kita? Apakah masih ada hubungannya dan up to date untuk di zaman sekarang ini? Saya mau katakan seperti pengantar saya tadi, bahwa Yesus Kristus pun banyak sekali mengambil dari kalimat-kalimat di Ulangan pasal yang ke-6 ini. Nah, seperti apa isinya saudara? Mari kita pelajari. Kita akan membaca pertama-tama dari pasal 6 ini ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Ya, saya akan pandu, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi ini perintah sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ditujukan kepada generasi kedua yang lahir di padang gurun. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu.
dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai di ayat 9 terlebih dahulu, saudara. Nah, saudara, seperti yang saudara baca dan kita baca bersama-sama tadi, bahwa ini adalah sebuah perintah. Diawali dengan inilah perintah. Ini bukan anjuran. Ini bukan kalau Israel sempat. Tidak. Ini perintah. Wajib diperhatikan, harus dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh. Oleh sebab itu, Allah sedang memberikan sebuah arahan kepada bangsa Israel. Kalau engkau pengen diberkati, kalau engkau pengen lanjut umurmu, kalau engkau menduduki tanah yang dijanjikan penuh dengan susu dan madu itu, maka inilah perintah Tuhan. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, dari apa yang kita baca ini, saudara, ingin saya sampaikan beberapa hal seperti ini. Di dalam pasal 6 ini, Musa masih melanjutkan 5 pesannya kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk memastikan agar mereka tetap memelihara iman mereka, bahkan nanti sampai di tanah Kanaan, mereka tetap memelihara iman itu. Yang pertama, ayat 1-3, saudara. Ini berbicara tentang apa? Musa membuka pasal ini dengan ajakan untuk taat. Ajakan untuk taat, perintah untuk taat, ini mengawali semua perintah-perintah yang Allah berikan. Musa mengingatkan itu. Ya, 1-3. Itu perintah untuk taat. Lalu yang kedua, di ayat 4 dan ke-5, saudara. Musa meletakkan kebenaran pertama yang harus dipercayai, bahwa Tuhan itu Esa. Bahwa Tuhan itu Esa, artinya satu-satunya Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir, yang memberikan mereka hukum-hukum dan peraturan di Gunung Sinai, yang memberikan makanan mana setiap pagi, ya, yang memberikan perlindungan yang tiang awan tiang api, yang menyediakan air sepanjang mereka ada di padang gurun. Itu satu-satunya Allah yang Esa. Satu, kata Esa itu bahasa Ibrani Echad. Echad, nanti keluar kata Ahad, yang Esa, yang satu, yang utama, dan yang paling utama. Itu Esa. Tuhan itu Esa. Dan kewajiban pertama yang harus dilakukan yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Itu ayat yang ke-5. Setelah mengetahui bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang Esa, maka hanya kepada Dialah, kepada yang Sang Esa itulah bangsa Israel harus taat dan setia. Ya, ini perintah yang kedua yang Musa tanamkan dalam diri orang Israel. Maka di dalam disebut sebagai Shema Israel. Shema itu dengarkanlah hai Israel. Shema Israel artinya dengarkanlah hai Israel.
Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Esa, satu. Ini perlu ditekankan kepada bangsa Israel supaya mereka betul-betul hanya menyembah Allah yang satu itu. Kenapa saudara? Karena nanti berhala-berhala, dewa-dewa itu sedang menawari kenikmatan dunia. Menjerumuskan bangsa pilihan kepada penyembahan-penyembahan ilah-ilah lain. Itulah sebabnya maka kitab Ulangan ini disampaikan kembali kepada generasi kedua bangsa Israel. Supaya mereka tahu bahwa Allah nenek moyang mereka adalah yang Esa itu. Yaitu Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang pada perjanjian baru disebut dan kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, dari 5 peringatan Musa ini, di ayat 6-9 saudara, itu menyatakan tentang apa? Musa menetapkan sarana-sarana untuk memelihara iman. Dikatakan ya, yang diperintahkan itu harus kau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya kepada anak-anak dan keturunanmu berulang-ulang. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring atau apabila engkau bangun. Jadi segala aspek kehidupan bangsa Israel 24 jam mereka harus mengingat bahwa Allah mereka adalah Allah yang Esa yang menuntun mereka keluar dari perbudakan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini tegas Musa menyatakannya saudara. Lalu kalau kita baca berikutnya di ayat 10-12. Musa sedang memperingatkan mereka bangsa Israel terhadap apa? Hal-hal yang akan menghancurkan agama dan kepercayaan mereka. Yaitu penyalahgunaan kelimpahan. Ya. Kalau engkau diberkati, kalau engkau sudah masuk ke tanah perjanjian, kalau engkau sudah menikmati berkat-berkat yang dijanjikan kepada Allah nenek moyangmu. Artinya kalau engkau sudah mapan di tanah perjanjian itu. Di tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hati-hati. Sebab akan ada hal-hal yang ingin menghancurkan engkau. Sebab engkau hidup di dalam kelimpahan. Diperingatkan saudara. Ya, diingatkan. Betapa sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk keluar dari Mesir. Statusnya dari budak menjadi anak Allah sudah dilakukan. Menjanjikan tanah perjanjian di tanah Israel sudah disiapkan. Sepanjang perjalanan menuju ke situ Allah sertai. Dengan berbagai macam perlindungan dan berkat. Bahkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Allah sudah mewanti-wanti mereka. Ingat ya, kalau nanti kamu hidup diberkati, sukses, makmur, berkelimpahan. Hati-hati, jangan sampai kamu tergoda untuk melupakan Tuhan yang Esa itu. Ya, itu ayat 10-12. Sementara ayat 14-15, Musa menjabarkan, nanti akan ada orang-orang atau bangsa yang menawarkan kepadamu tentang berhala-berhala. Kamu jangan sampai terpikat olehnya. Sebab nanti ada kecenderungan pengen seperti bangsa lain yang memiliki ilah yang banyak itu. Kecenderungan pada penyembahan berhala sudah diingatkan di ayat 14-15. Allah begitu memperhatikan kehidupan bangsa Israel, umat pilihannya. Nah kalau kita baca di ayat 13, 16-18 saudara, apa yang dapat kita temukan di situ? Musa memberikan mereka beberapa perintah yang sifatnya umum. Salah satunya ya, mari kita baca ayat 16-18. Ini perintah umum. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa, di Meriba, ya, di padang gurun yang pernah mereka dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itu mencobai untuk minta air. Artinya bersungut-sungut. Jangan sampai terjadi. Ayat 17.
Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada kamu. Diingatkan kembali itu. Ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Jadi seperti yang pernah dilakukan Allah kepada nenek moyangmu, sekarang engkau harus perhatikan juga. Jangan sampai engkau seperti mereka yang sudah dituntun, diberkati, dilindungi, dilepaskan dari ikatan Mesir, tapi mereka tetap berontak kepada Tuhan. Ini bagian yang keempat yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, bagian yang kelima, saudara. Di ayat 20 sampai seterusnya. Musa memberikan petunjuk tentang perintah-perintah yang harus mereka bilang kepada anak-anak mereka. Yang harus mereka berikan kepada keturunan-keturunan mereka. Jadi intinya, bukan hanya untuk generasi ini saja. Tapi Tuhan mau apa yang disabdakan kepada mereka lewat Musa ini berlaku juga untuk generasi ke generasi. Keturunan demi keturunan. Supaya apa? Allah yang Esa, yang Ehad itu tetap memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub sampai dengan kita sekarang ini. 5 hal ini disampaikan oleh Musa, saudara. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak melupakan Tuhan. Jadi, di pasal 6 ini, Allah sedang memberikan sebuah gambaran bagaimana bangsa Israel harus mencintai Tuhan. Saya sebutkan tadi bahwa Ulangan 6 ini seringkali disebut sebagai Shema Israel. Panggilan bagi Israel untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini penting sekali. Saudara tahu, ada satu tradisi bagi orang Yahudi. Ketika mereka beribadah, khususnya hari Sabat, saudara. Khususnya hari Sabat. Ya, tidak akan pernah ada penyembahan di hari Sabat sebelum mereka mengucapkan 3 kali Shema Israel ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Diucapkan 3 kali. Baru setelah itu apa? Pujian, penyembahan, pembacaan kitab-kitab suci. Bahkan di masa-masa perjanjian lama di bait suci, korban-korban dilakukan setelah melafalkan 3 kali Shema Israel ini. Hari-hari mereka dimulai dengan itu juga. Saudara lihat ya, tadi ada kata-kata kan seperti ini. Kau lilitkan dalam tanganmu, kau letakkan dalam dahimu. Saudara kalau ke Israel, ya, ke Israel, khususnya kalau saudara pergi ke tembok ratapan. Di situ saudara akan menemukan orang-orang Yudaisme, orang-orang Israel, ya, yang masih pakai lambang-lambang itu. Seperti tali dari kulit yang dililitkan di dalam tangan mereka, lengan mereka. Lalu di dahi mereka ada sebuah kotak kecil. Isinya apa, saudara? Saudara tahu isinya apa? Ulangan 6. Isinya ini. Shema Israel. Saudara tahu? Ya, mesusah. Mesusah itu benda, satu benda yang ditaruh di pintu mereka. Ya. Kalau orang Israel di dalam mesusah itu ada isinya. Apa isinya? Ulangan 6. Jadi dalam segi-segi sendi-sendi kehidupan bangsa Israel, mereka harus mengingat dengan tepat bahwa inilah hukum, inilah perintah utama. Ya, inilah perintah agung yang harus diterima oleh bangsa Israel, dilakukan oleh bangsa pilihan. Sementara mereka masuk ke tanah perjanjian. Sedemikian Tuhan memandang penting hal ini. Sampai sekarang tradisi ini, khususnya yang Yudaisme, masih melakukannya. Ya. Jadi kalau saudara ada yang bertanya pada waktu ke Israel gitu ya, Pak itu isinya apa? Apakah baterai atau apa gitu ya? Saya katakan itu gulungan kertas-kertas. Bisa juga kain yang tertulis Shema Israel. Dengarkanlah Israel, Tuhan Allah kita
adalah Tuhan yang Esa. Jadi sekarang mengerti ya saudara, kata dililitkan dalam lenganmu, taruh dalam dahimu, ya. Nanti ada ditambahkan lagi kalungkan dalam lehermu. Semuanya atribut itu sampai sekarang masih dilakukan oleh bangsa Yahudi, khususnya yang Yudaisme. Yang masih berdoa di tembok ratapan. Yang masih membaca kitab-kitab Talmud dan perjanjian lama, khususnya 5 Taurat Musa ini di sinagoga-sinagoga. Karena sekarang sudah tidak ada bait suci lagi. Dia lakukan. Dengan letterlek dia lakukan itu. Mereka melakukan hal ini dengan tujuan apa? Supaya berkat Allah yang dijanjikan Allah itu turun. Gitu. Nah sekarang apa korelasinya dengan perjanjian baru di zaman kita ini, saudara? Mungkin kita sudah tidak pakai lilitan-lilitan lagi. Kita sudah tidak pakai lagi tanda kotak di dahi yang di tali itu. Atau kita tidak pakai atribut-atribut seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Sekarang Shema Israel itu, perintah agung itu tertulis di dalam hati dan jiwa kita. Hukumnya masih sama. Tidak ada ilah lain. Perintahnya tetap sama. Tidak ada berhala-berhala lain. Hanya ada satu Tuhan bagi kita. Yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itu Shema kita. Itu Shema bagi bangsa-bangsa pilihan Allah di perjanjian baru ini. Semua sudah terwakili oleh Yesus Kristus. Tentang keilahian Bapa. Tentang ketuhanan Bapa kita. Semua terwakili oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah tertulis dalam hatinya Shema Israel itu. Luar biasa ya. Makanya kalau kita sedang perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus ya. Satu hal yang kita ingat adalah tubuh dan darahnya akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kita. Ketika kita makan roti, lambang tubuh Kristus. Kita minum anggur, cawan, yaitu lambang darah Kristus. Seluruh eksistensi Yesus sudah ada dalam hidup kita. Tidak perlu lagi nama Yesus kita lilitkan di tangan kita. Tidak perlu tanda-tanda Yesus ada di dahi kita. Semuanya sudah menyatu satu dengan hidup kita. Itulah makna kita belajar dari kasihilah Tuhan Allahmu. Sebab ini adalah perintah yang utama. Perintah yang utama. Nah oleh sebab itu mari jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Shema ini merupakan pengakuan iman. Ya, pengakuan iman kita bahwa kita punya satu Allah, monoteisme. Israel harus mengakui bahwa Allahnya adalah Allah yang satu atau monoteisme itu. Itu paling mendasar. Tidak boleh ada ilah-ilah lain. Tidak boleh ada sesembahan-sembahan lain. Tidak boleh ada berhala-berhala lain yang menggantikan kedudukan Allah. Tidak ada. Sekali Yesus bertahta dalam hidup kita, dialah satu-satunya Tuhan itu. Sekali kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia yang bertahta di hidup kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan supaya apa? Kita tetap hanya menyembah dia. Ya. Kalau bangsa Israel diingatkan Musa nanti kalau masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, ingat ya apa yang aku ucapkan ini. Karena ini pidato perpisahan Musa. Kitab Ulangan itu pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel generasi kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Karena nanti Musa akan mati di Gunung Nebo. Dia hanya melihat tanah Kanaan. Dia hanya melihat tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Dan sebelum itu terjadi, sebelum Musa dikuburkan oleh tangan Tuhan sendiri, Musa memperingatkan hal ini. Dan kalau kita pelajari hari ini tentang Ulangan pasal yang ke-6 ini, supaya saudara ingat, kita ingat Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub nanti diubah jadi Israel. Salah satu suku Israel namanya Yehuda. Melahirkan keturunan nanti Daud. Daud nanti menurunkan keturunan
Yesus Kristus, maka Shema Israel tetap berlaku. Yaitu sekarang Tuhan Allah kita yang Esa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus bertahta, bersemayam, tinggal di dalam hidup kita. Kalau Israel ingat akan Shema-nya itu, dan kalau kita percaya Yesus ada dalam hidup kita, seperti bangsa Israel diberkati, demikianlah kita juga diberkati Tuhan. Saya teringat satu firman berkata seperti ini. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja. Nanti kalau sudah sampai kepada pembelajaran firman itu, ingatlah Shema Israel ini. Kalau Israel tinggal di dalam Tuhannya, dan Tuhan tinggal di dalam umat Israel, mintalah apa saja, Allah akan memberkati. Ditegaskan oleh Yesus, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja. Artinya siapa yang manunggal dengan Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Dan itulah Ulangan pasal yang ke-6 tentang mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami diingatkan lewat peringatan Musa kepada bangsa Israel menjelang masuk ke tanah perjanjian. Diulang kembali tentang hukum-hukum Allah. Diberikan peraturan-peraturannya kembali kepada generasi kedua ini. Sebelum mereka menduduki tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Mereka diingatkan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang Esa. Tidak boleh ada sembahan yang lain. Tidak boleh ada patung-patung yang disembah. Tidak ada pribadi-pribadi yang menggantikan Allah Israel. Pada zaman sekarang ini, Allah yang disembah bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang melahirkan Yesus Kristus, dan itulah Tuhan kami. Hanya Yesus yang bertahta, hanya Yesus yang menguasai hidup kami, hanya Yesus kami sembah sebagai peringatan buat kami. Supaya kami diingatkan kembali, sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus berkata, kalau aku tinggal di dalam engkau dan engkau di dalam aku, kalau engkau menyatu dengan aku, mintalah apa saja. Jaminan Tuhan adalah memberkati kita. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Kami mau ingatkan hidup kami supaya tetap menyembah Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semuanya Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kami mengenal Tuhan, kami tahu jalan-jalannya yang luar biasa itu. Pasti menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Untuk bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.